Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada mahasiswa-mahasiswi kuliah di mata kuliah metodologi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tema hakikat belajar. Apa itu belajar? Langsung saja, ini ada beberapa pokok pembahasan yang ingin saya sampaikan. Pertama, pengertian, prinsip, teori, ciri-ciri, dan tujuan belajar. Selanjutnya, yang pertama adalah pengertian belajar. Ini menurut salah satu tokoh pendidikan ya, yang konsentrasinya dengan pembelajaran, yaitu Syaiful Bahri Jamarah dan Zain. Ini beliau mengatakan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Sementara menurut Hamalik adalah belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Jadi titik tekannya adalah bahwa yang namanya belajar itu bukan hasil akhir, bukan tujuan, tetapi langkah-langkah atau proses menuju tujuan tersebut. Dari langkah pertama sampai langkah terakhir, ini adalah prosesnya. Ya, dari kanan menuju kiri, dari utara menuju selatan, berapa meter, berapa jaraknya, disitulah letak dari belajar. Jadi bukan pada hasil akhirnya. Nah, bukan hasil akhirnya. Kalau titik tekannya pada hasil akhirnya, nanti banyak kekeliruan dalam mencari ilmu, dalam melakukan pembelajaran itu sendiri. Ya. Tiba-tiba inginnya mencapai hasil yang maksimal, itu bukan. Ya. Seorang siswa ingin menjadi seorang pilot misalkan ya, cita-citanya. Pokoknya kalau belajar itu menghasilkan menjadi seorang pilot misalkan. Itu tidak semerta-merta harus mencapai menjadi pilot ya. Cita-cita boleh saja, tapi tujuan akhir itu beda ya. Loh, kok ada orang yang cita-citanya ternyata tercapai menjadi seorang presiden misalkan. Tiba-tiba memang jadi seorang presiden atau pemimpin. Nah, itu ya proses proses yang memang sinkronisasi terhadap tujuan. Jadi boleh saja begitulah, oke lah ya. Memang ada kadang-kadang proses menghasilkan tujuan. Tapi yang menjadi mindset utama di dalam pikiran kita itu bukan tujuannya, tapi prosesnya. Sehingga kalau sudah menjadi pada prosesnya, itu nanti tujuan itu bisa bermacam-macam akhirnya. Ya, bisa berbeda-beda, tapi sesuai dengan pondasi, ya, yaitu adalah prosesnya. Prinsip belajar, ya, menurut Gestalt adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar ya, yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi masalah dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Nah, prinsip belajar menurut Rothwell, nah, ini adalah kesiapan. Ya. Yang penting harus mempunyai kesiapan, jangan tidak mempunyai persiapan. Kalau seorang peserta didik tidak mempunyai kesiapan, itu nanti dalam mencari ilmu, dalam proses mencari ilmunya itu ngambang, ya, tidak konsisten dengan maksud dari belajar itu sendiri. Ya, ngambang, sehingga ketika ngambang dalam mengikuti pelajaran, dia mungkin seringnya tidur di dalam kelas, kurang konsentrasi, ya, jadi banyak gangguan yang tidak sesuai dengan harapan yang dimaksud dengan belajar itu sendiri, karena dia tidak punya kesiapan. Coba saja
seorang peserta didik yang disuruh mengerjakan PR oleh gurunya. Tapi dia tidak mempersiapkan PR ketika di kelas. Apa yang terjadi? Wah, itu tingkahnya itu sangat beragam. Ada yang langsung ingin mencontek pada siswanya, ada yang merasa ketakutan dan sebagainya. Nah, itu karena kurang kesiapan. Motivasi, ya, prinsip belajar harus memiliki motivasi yang tinggi. Ya, oke lah, mencapai cita-cita menjadi seorang presiden atau menjadi polisi, ya. Motivasi itu motivasi, ya. Tapi ya itu tadi, motivasi boleh saja, tapi jangan sampai menjadi hal yang paling utama karena prinsip belajar itu adalah proses. Persepsi, persepsi itu cara pandang anak siswa didik itu, ya, siswa didik itu memiliki persepsi atau pola pikir yang berbeda-beda, ya. Sehingga dari pola pikir yang berbeda-beda inilah menjadi referensi oleh guru untuk kemudian menentukan metode belajar, metode pembelajaran, atau model pembelajaran yang seperti apa. Sebagaimana kemarin pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang hal ini. Punya persepsi yang berbeda-beda. Seorang peserta didik dengan peserta didik yang lain beda-beda pandangannya. Tujuan, ya, prinsip juga harus memiliki tujuan. Transfer, ya, transfer itu dalam istilah agamanya, ya, itu pengamalan atau amaliyah, mengamalkan apa yang sudah didapatkan oleh peserta didik dari gurunya, ya, sehingga ada pengamalan ilmu atau transfer ilmu kepada temannya atau kepada keluarga atau bahkan kepada orang lain atau kepada seluruh masyarakat atau kepada peserta didik kelak dia menjadi seorang guru misalkan. Jadi prinsip belajar. Jadi ketika sudah menjadi seorang guru, ya, peserta didik yang kemudian pada suatu saatnya menjadi seorang guru, itu juga harus melakukan transfer. Jadi seorang guru, ya, misalkan saya ini ya sebagai dosen pembelajaran, metodologi pembelajaran, juga mempunyai prinsip transfer, menyampaikan. Kalau mau menyampaikan berarti saya harus mencari sumber atau referensi. Nah, ketika saya tidak mencari sumber, tidak mencari referensi, bagaimana saya mau mentransfer? Ya, jadi pendidik itu tidak ada habis-habisnya dalam melakukan proses belajar. Apalagi dalam konteks Islam itu kan minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang kubur, itu terus melakukan belajar. Ya, tidak ada henti-hentinya. Teori belajar ini yang wajib diketahui oleh para calon guru atau para akademisi, ya. Tiga teori belajar yang sangat umum, ya, yang menjadi acuan dalam berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam konteks pendidikan. Ya, behaviorisme, apa itu? Ya, behaviorisme itu suatu teori belajar yang mengedepankan pada pada hasil perubahan tingkah laku, ya, hasil dari pengalaman, ya. Ada tingkah laku yang merupakan hasil dari stimulus. Nah, maka di sini adalah respon, ya. Ada stimulus, ada respon. Nah, teori ini kemudian berkembang menjadi aliran psikologi belajar, ya. Kalau dalam konteks psikologi belajar, teori behaviorisme ini dilakukan, diteliti oleh seorang pendidik terhadap perkembangan peserta didiknya, bagaimana respon terhadap peserta didiknya, ya. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Jadi peserta didik itu akan menampakkan sesuatu yang positif ketika dia mendapatkan reward, ketika dia mendapatkan pujian, ketika dia mendapatkan penghargaan. Nah, kalau tidak mendapatkan hal itu semua, ya dia tidak menampakkan atau menampilkan potensi yang ada di dalam dirinya. Sehingga peserta didik yang model seperti ini itu dia inginnya dipancing. Kalau tidak dipancing, dia tidak akan memberikan respon balik kepada kita. Nah, ini kan pola pikir yang pragmatis sebenarnya. Maksudnya mau, tapi kalau ada sesuatu yang menguntungkan. Nah, ini teori behaviorisme. Kadang kita menjumpai seorang peserta didik juga begitu.
dia mau maju mengerjakan tugas kalau dia mendapatkan misalkan hadiah dari seorang guru berupa permen misalkan ya. Jadi ini teori behaviorisme ini sudah berkembang di dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan politik bahkan juga begitu ya. Maka di sini bagaimana tugas seorang guru, terutama guru BK, guru bimbingan konseling, ini menghadapi siswa-siswi yang terkena teori behaviorisme ini. Bagaimana menghadapinya? Apakah kemudian ini akan ditetapkan terus, akan ditanamkan terus di dalam jiwanya? Ini kalau ditanamkan terus-menerus ini ya nanti bisa sifatnya selalu ingin dipancing, selalu ingin diberi penghargaan terus ya. Tapi memang sebenarnya ada manfaatnya juga ya teori behaviorisme ini. Memang sesekali memang perlu kita gunakan ya teori behaviorisme ini. Kenapa? Karena dalam konteks misalkan ya dalam konteks kepentingan pribadi kita itu juga sebenarnya tidak boleh ditinggalkan ya. Kalau misalkan ini menelantarkan kepentingan pribadi kita misalkan ya, gara-gara kita konsentrasi terhadap dunia sosial misalkan dalam dunia politik, dalam dunia dakwah sekalipun ya, tetapi kemudian mengesampingkan, menelantarkan keluarga. Ini bagaimana? Ya jelas ini dalam konteks keislaman saja tidak dibenarkan. Nah, behaviorisme ini. Maka memang ada benarnya ya ketika behaviorisme ini kita adopsi untuk dalam rangka memperhatikan sisi keluarga kita, ya, memperhatikan orang-orang yang ada di dekat kita ya, dalam konteks di luar pendidikan. Teori kognitivisme ini perkembangan dari teori behaviorisme ya. Nah, jadi belajar itu tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tidak harus dipancing dulu. Dia itu melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks ya, mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya ya. Jadi tidak diperintah oleh guru, tapi dia mau bertindak. Nah ini kognitivisme ya, sudah mulai mengembangkan perintah guru tanpa diperintah, mengembangkan kemauan guru tanpa diperintah. Dia sudah gesit itu ya, pola pikirnya sudah gesit. Hebat ini ya, siswa yang model seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Ini lebih tinggi lagi ya tingkatannya. Kalau tadi di dalam teori kognitif itu tanpa diberi umpan ya, tanpa diperintah dia langsung melaksanakan. Kalau ini sifatnya lebih pengembangan ya, mengembangkan dari apa yang dimaksudkan dalam tujuan pembelajaran itu sendiri ya. Siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide dan membuat keputusan ya. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru ya. Siswa terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama terhadap semua konsep-konsep. Jadi inginnya selalu meningkatkan kualitas dirinya, bahkan kualitas secara kelompok. Konstruktivisme, konstruktif kan membangun ya, sifatnya itu membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Ciri-ciri belajar ya. Ciri-ciri belajar itu yang pertama adalah intensional. Maksudnya intensional itu menyadari ya, ada konsep menyadari dan sengaja ya, sengaja. Ada perubahan yang sifatnya disadari dan perubahan yang sifatnya disengaja. Ini ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar itu kan berubah ya, ada perubahan. Nah, perubahan yang sifatnya intensional ini perubahan yang disadari dan disengaja. Ya. Kemudian ada perubahan yang kontinu, perubahan yang berkesinambungan secara terus-menerus dari saat hari ini dengan hari berikutnya itu selalu ada perubahan kontinu. Perubahan yang fungsional sifatnya dirasakan ketika nanti dia sudah lulus menjadi siswa misalkan. Sudah 10 tahun yang akan datang. Ini perubahan yang sifatnya fungsional berkat dari adanya proses belajar di dalam sekolah. Guru BK harus selalu memberikan motivasi tersebut.
ada perubahan yang sifatnya fungsional, bukan perubahan yang sifatnya continue saja. Ya, ini dengan besok berubah, tapi bukan besoknya, tapi 10 tahun kemudian kamu besok menjadi orang yang sukses. Tidak ada yang tahu. Ini namanya perubahan yang fungsional sifatnya. Perubahan positif, perubahannya selalu lebih maju, perubahan aktif selalu lebih meningkat, perubahan yang permanen ya, perubahan permanen ya. Dari yang awalnya bodoh kemudian menjadi orang yang pintar, dari awalnya menjadi orang yang malas kemudian menjadi orang yang rajin. Terus secara permanen dia menjadi orang yang rajin. Ini hebat. Nah, yang terakhir adalah perubahan secara keseluruhan. Perubahan secara komprehensif. Semuanya berubah, mulai dari pola pikir, perilaku, dan keterampilan. Ya, ini perubahan yang sangat signifikan secara menyeluruh. Nah, karena apa? Tujuan belajar itu adalah perubahan konsep mulai dari kognitifnya, psikomotorik, dan afektifnya. Nah, oke, itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.